kapan saya harus memperhatikan diri sendiri? Ya pada saat-saat saya harus introspeksi, saya butuh hening, saya butuh sendiri, tapi begitu ada waktu yang sifatnya sosial, ya di situ kita nggak boleh menyendiri. Kalau saya ukurannya isme, individual tetap boleh, egois tetap boleh, tapi begitu menjadi egoisme, individualisme, sorry, bukan gua, itu bukan pertemanan, ya kan? Kan kita pengen mau menjadi teman perjalanan. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa dengan Pojok Iman, di mana Anda dan saya bercerita tentang pengalaman-pengalaman iman, dibagi-bagi, berbuah untuk kehidupan Anda dan saya, menjadi master of story. Semoga kisah-kisah kehidupan ini banyak memberi inspirasi ya, khususnya kepada narasumber yang hari ini saya datangkan di tempat ini ya. Lihat tampang-tampangnya dua ini lugu-lugu saudara-saudara ya, karena masih unyu-unyu kayaknya ya. Kita langsung perkenalan dulu saja ya. Saya kedatangan dua tamu ini, Frater Farel dan Frater Fidel ya. Mereka ini calon-calon imam khusus Pedagung Jakarta. Boleh mungkin Frater Farel dulu memperkenalkan nama lengkapnya, nama panggilannya, anak keberapa, dari paroki mana, seminari mana kemarin lulusannya. Oke Romo, jadi nama saya Alexander Farel Pramudianto ya. Nama panggilan saya Farel. Saya dari seminari Martoyudan. Karena saya bingung sebenarnya saya dari paroki mana gitu. Saya kebagi dua. Kalau dari Jakarta saya bisa masuk paroki Yakobus Kelapa Gading, tapi papa mama saya sekarang domisilinya di Yogyakarta di Sedayu, paroki Sedayu. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Anak pertama dari 4 bersaudara. Itu Frater Farel. Sekarang kita lihat Frater Fidel. Ayo Fidel, kenalin ke saudara-saudari, Bapak Ibu dan netizen ini. Ya, nama saya Fidelis Parunang Siotang, anak pertama dari 2 bersaudara. Asal parokinya Santa Clara Bekasi Utara yang gerejanya baru jadi. Terus asal seminari Martoyudan sama kayak Farel. Baik, Frater Farel dan Frater Fidel, kita berjumpa di tempat ini. Terima kasih atas perkenalannya. Baik, hari ini teman-teman kita mau bicara tentang menjadi teman perjalanan. Karena kita merasa bahwa perjalanan hidup itu kalau dialami sendiri kok kayaknya berat minta ampun ya, karena hidup itu pasti berjumpa dengan banyak persoalan-persoalan. Tapi di pihak lain ketika kita mengusahakan pertemanan di dalam perjalanan hidup, kadang-kadang itu up and down ya. Ada yang pura-pura sebentar menjadi sahabat, habis itu hilang begitu saja. Jadi hanya sebentar, seakan-akan pura-pura bersahabat. Ada yang tadinya bersahabat tiba-tiba bisa jadi musuh. Ya. Ada yang juga jatuh cinta akhirnya dari pertemanan, tahu-tahu benci. Ada banyak dinamika nih ya, tantangan-tantangan untuk mengusahakan bagaimana kita mau menjadi teman perjalanan. Nah, kita akan membahas itu ya, Frater Farel dengan Frater Fidel. Sekarang kita tanya pada Frater Fidel dulu. Menurut kamu tantangan menjadi teman perjalanan itu apa? Kamu pernah punya kesulitan nggak dalam pengalaman hidup kamu? Pernah sih saya. Garasi. Ya saya tuh jarang punya sahabat laki-laki, itu jarang. Karena ya jadi saya kalau pola pertemanan saya itu sama laki-laki yang rame-rame, misalnya kayak berlima, berempat, saya dari SD sama SMP gitu. Nah terus
saya biasanya kalau curhat ngobrol lama gitu bisa sama cewek, yang teman dekatnya cewek. Nah Ya. kalau Kalau di Mertoidan kan cowok semua. nah itu makanya mau saya pas mulai seminari Mertoidan itu, karena saya kan nggak mungkin kan punya teman dekat cewek kan, karena semuanya cowok. Nah terus saya coba membuka hati lah untuk coba mulai berelasi gitu dekat dengan cowok, ngobrol. Awalnya juga emang agak awkward gitu, agak aneh, riku risih gitu awalnya, tapi akhirnya ya bisa juga. Riku risih. Iya, Itu bahasa aneh. Jawa semua itu. Iya, Orang Batak bisa bahasa Jawa ya. iya dong. Saya kan di Merto. Oh, karena Mertoidan ya kecampur ya. Oh, jadi pengalaman di Mertoidan mulai membuka diri. Iya, bisa ngobrol sama cowok itu berdua, bisa istilahnya hati ke hati gitu loh. Misalnya saya Farel juga termasuk salah satu temen deket saya pertama gitu, yang bisa saya ngomong hati ke hati sama cowok gitu. Walaupun sampai sekarang kadang-kadang juga saya masih agak risih gitu kalau ngobrol berdua sama cowok, tapi Iyalah, berdua maksudnya kan ya gimana gitu lah. Iya. Bisa, ya itulah. Ya, tapi perjuangan berarti ya. Iya, perjuangan gitu. Tidak mudah ya. Tidak. Jadi pernah pengalaman menantang berarti begitu masuk seminari ya. Iya. Dulu kebanyakan saya biasa ngobrol rame-rame. Iya. Sekarang aduh cowok semua. Dr. Farel gimana dalam membahas tema ini? Pernah punya kesulitan nggak menjadi teman perjalanan? Punya kesulitan sih pasti, setiap orang punya emang. Ya. Cuman kalau menurut saya sulit atau enggaknya kan tergantung bagaimana kita yang menanggapinya itu mau. Dan dalam relasi dengan pertemanan itu, saya kadang-kadang yang paling susah tuh nerima ini orang maunya ini, tapi prinsip saya tuh kayak gini gitu. Kadang tuh yang saya harus mengendorkan ego saya dulu untuk ngiyain teman saya, nyenengin teman saya. Istilahnya kayak yang di prinsip Jakob utama itu prinsip nguwongke loh. Nganggap nguwongke kayak buat ini seperti manusia, orang buat seperti orang gitu. Ya menurut saya itu perlu sebuah kerendahan hati, dan itu perlu latihan juga mau. Ya sama kayak hidup gitu mau. Emang tantangannya tuh banyak, tantangannya tuh ini, tapi kalau kita mau berjuang, kita mau ngadepinnya dengan serius, dengan hati yang penuh sukacita, dan jangan lupa juga sama mencampur tangankan Tuhan gitu loh mau. Membiarkan Tuhan campur tangan dalam setiap permasalahan hidup kita. Oh gitu ya, jadi pernah ada pengalaman gitu ya? Pernah ada. Kalau marah nggak bagus juga ya? Kalau marah menurut saya kurang bagus mau. Kurang bagus ya. Kurang tepat lah. Mungkin maksudnya baik, cuman caranya aja gitu. Jadi ini perlu tantangan juga ya untuk sampai kepada yang dimaksud dengan pertemanan ya. Nggak mudah lah intinya ya, perlu diusahakan ya. Gimana kalau menurut kamu? Ya, pertemanan itu penting nggak sih? kalau bagi saya pertama-tama itu pertemanan kalau dilihat dari perspektif imannya itu gak fokus pada diri sendiri gitu. Kayak kan saya kan ya Katolik dari kecil. Saya dibesarin itu ya pokoknya patokannya Yesus gitu. Ya walaupun secara implisit nggak benar-benar dibilang Yesus tuh harus kayak gini sama orang tua saya atau guru saya, tapi dari nilai-nilai yang ditanemin itu ya Yesus itu jadi pedoman hidupnya. Nah, saya itu kan yang paling saya kagum dari Yesus itu kan altruismenya gitu. Dia bisa, bayangin aja dia inkarnasi terus mau mati di tengah-tengah kehinaan gitu, disalib. Itu kan benar-benar altruisme gitu, memberi diri bagi yang lain. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta orang yang mengorbankan diri pada temannya. Saya dalam pertemanan juga saya lebih banyak mencoba untuk berkorban, mengorbankan diri. Yang harus dikorbanin tuh kalau Yesus kan ngorbanin dirinya tuh terlalu jauh lah bagi saya. Saya mungkin mengorbankan dirinya dari ide saya dan cara penyampaian saya itu harus lebih menyesuaikan orang lain gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi dengan kata lain menurut pendapat pertemanan penting karena itu membawa satu sikap altruis dalam hidup kita. Iya. Orang tidak hanya terfokus pada hidup kita, tapi pada orang lain juga ya. Iya. Dan jangan lupa untuk memperjuangkan pertemanan itu butuh pengorbanan. Iya. Ya kan? Iya. Tanpa pengorbanan, ya bagaimana kita mau berteman baik? Ya kan? Betul. Dan kamu ambil contoh Yesus sebagai role model kamu. Iya. Bagaimana Yesus luar biasa mengusahakan itu. Kamu kutip kata-kata Yesus yang keren lagi ya.
Apa tadi kata-katanya itu? Masih ingat gak? Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta orang yang mengorbankan dirinya bagi teman-teman, sahabat-sahabatnya. Di Yohanes kayaknya nih. Mungkin Yohanes. Iya, Injil Yohanes ya. Karena tentang persahabatan, cinta ya. Gimana kalau menurut Farel? Pertemanan bagi kamu gimana? Penting nggak penting? Atau nggak usah lah gitu. Pertemanan itu bagi saya sangat penting gitu Mo. Ya. Karena seperti yang diserukan Paus Fransiskus baru-baru ini dalam dokumen apa Fratelli Tutti itu ya. Fratelli Tutti. Fratelli Tutti Apa itu? tentang menjadi saudara bagi semua. Menjadi saudara bagi semua. Ya. Di situ kan jelas diserukan Paus Fransiskus bahwa kita ini satu saudara manusia gitu lah, satu saudara umat manusia. Sudah saatnya tuh kita bersatu, nggak usah beda-bedain lagi. Lo agamanya ini, lo suku ini, lo dari sini, lo kaya, lo miskin atau lo apa, bentuk hidung lo kayak gimana, rambut lo kayak gimana, lo tinggi, pendek, rambutnya tebel atau gimana. Kayaknya gue ya kan? Rambutnya tebel loh. Ini jangan perangka menyindir kita ya. Saya tahu. Ya terus maksudnya lanjut bagus itu Frater. Tapi disitulah kita punya kasih gitu, suatu keutamaan kasih yang ditunjukkan bahwa apapun tuh bisa kita lalui asalkan kita bersama-sama gitu. Dan itu menurut saya jadi titik yang sangat penting, sebuah keutamaan yang harus diperjuangkan bagi terutama umat Kristiani yang mengakui bahwa mereka mengimani Yesus gitu loh. Yesus tuh benar-benar konkret banget yang Fidel bilang tadi, Pater Fidel bilang tadi kan juga memberikan nyawanya. Dan kita pun diundang untuk menjadi saudara, dan menjadi saudara pun bukan berarti kita harus memaksakan kehendak kita. Lo harus kayak gini, ikutin mau gue yang paling bener nih. Lo salah. Nggak serta-merta kayak gitu juga. Kita harus bisa menerima, terutama mereka yang kecil, tersingkir, dan butuh perhatian kita untuk dirangkul. Jadi unsur penerimaan pertama ya. Iya, yang paling penerimaan. penting ya. Terima kasihmu. Makasih ya. Kasih yang paling utama. Dan penerimaan ya. Betul. Kalau udah ada kasih ya pasti nerima. Iya betul. Kasih. Ada benci pertolakan, nolak gitu. Jadi menurut Frater Farel justru pertemanan amat sangat penting. Sangat penting. Apalagi didasarkan dengan kasih. Di mana dengan kasih itu apa tadi? Penerimaan. Di mana dengan kasih kita bisa menerima siapapun. Iya. Nggak peduli pangkatnya ini itu ya. Iya. Yang dikutip oleh Frater Farel dari dokumen Paus Fransiskus Fratelli Tutti. Ini dokumen yang baru kayaknya ya. Keren banget tuh mau dokumennya. Apa itu isinya kalau boleh secara singkat? Saya Bagasanmu. belum baca sih mau belum. Cuman Kan jadi disampaikan kan iya, kemarin saya ingat Paus Fransiskus bab awal dia menyinggung tentang awan gelap dunia, tentang badai yang menerpa seperti perdagangan manusia. Itu yang saya maksud kan. Ini kan bukan pertemanan. Itu jahat banget mau sumpah, saya merasa sedih gitu mau melihat. Terus apalagi pokoknya relasi-relasi yang semua itu kayak bersifat fungsional doang gitu mau. Fungsional kayak gimana itu? Cuman relasi kalau butuh doang. Kalau butuh doang. Nah ini kalau penting butuh nih. deket, kalau enggak ini tinggalin. Iya, kan sama itu. kan begitu gue ulang tahun lo deket gue. Begitu gue susah lo tinggalin gue kan. Ayo ngaku gitu kan. Artinya fungsional ya itu ya. Iya, Fungsional. Apalagi itu yang selain fungsional? Berteman. Yang disebut sama Paus sebagai badai-badai apa awan apa? Awan gelap. Awan gelap ya kan. Tuh terus apa? Menyingkirkan, sikap menyingkirkan. Tega banget ya. Ya, jahat itu. Terus dari fenomena keprihatinan Paus itu apa yang menarik terus? Kan tadi keprihatinannya. Nah, gagasannya apa ya? Paus mengajak kita untuk apa namanya? Kalau masalah global, perlu juga tindakan global gitu. Jadi udah saatnya kita nggak bisa bergerak sendiri-sendiri lagi. Perlu adanya apa gagasan bersama gitu. Perlu ada kesepakatan bersama untuk memperjuangkan persaudaraan itu, untuk memperjuangkan kasih itu, persaudaraan. Biar semua itu bisa diselamatkan gitu, biar semua itu bisa merasakan indahnya kasih dari Tuhan. Waduh, keren sekali ya. Semua orang bisa merasakan indahnya kasih dari Tuhan. Calon spiritualis dia. Dikutip. Keren tapi ya. Katekisme. Dia mengutip pertemanan itu berangkat dari ensikliknya Paus Fransiskus ya. Fratelli
tuti. Fratelli. Artinya bersaudaralah dengan semua gitu ya. Semua saudara. Semua saudara. Ya. Oke, kalau menurut Frater Fidel apa? Gimana? Suka dukanya apa? Kita kan hidup bukan manusia itu kan 2 dimensi gitu kan. Hidupnya individual tapi sosial juga. Jadi kalau berteman ya salah satunya pasti memenuhi kebutuhan sosial itu. Apa mengutip individual dan sosial? Iya. Kapan kita individual, kapan kita sosial? Kan berarti begitu dong. Nggak ada patokan khusus sih kapan kita harus lebih mementingin diri sendiri atau masuk ke dalam ranah individu atau kita masuk ke ranah sosial bersama teman. Saya lebih ngikutin kata hati aja mau. Misalnya kalau di seminar itu kan semua jam-jamnya kan eksak gitu loh. Ada jamnya persis diatur. Nah, kalau saya itu udah paling indikator paling utama lah, petunjuk standarnya. Kalau misalnya jam rekreasi misalnya ya lu jangan di kamar sendiri baca buku, belajar, itu gak sehat. Tapi juga pas jam-jam bacaan rohani, meditasi atau apa ya lu emang harus sendiri, harus cari keheningan gitu. Ya, Atau artinya kan begini kalau saya lo ya. Kapan saya harus memperhatikan diri sendiri? Ya pada saat-saat saya harus introspeksi, saya butuh hening, saya butuh sendiri. Tapi begitu ada waktu yang sifatnya sosial, ya di situ kita nggak boleh menyendiri. Kalau saya ukurannya isme, individual tetap boleh, egois tetap boleh. Tapi begitu menjadi egoisme, individualisme, sorry, bahaya. bukan gua, itu bukan pertemanan, ya kan? Ya, Kan betul. kita pengen mau menjadi teman perjalanan. Iya, benar. Kalau usulmu apa kalau kita mau supaya langgeng menjadi teman perjalanan ini? Ya salah satunya mencoba melihat dari sudut pandang teman itu. Jangan selalu ngelihat dari sudut pandang kita. Itu juga salah satunya kan banyak retak hubungan itu kan karena salah paham, karena terlalu keras kepala sama yang dia pikir. Mengalah lah, jangan gengsi-gengsian Nah gitu. itu penting kata kuncinya. Berarti tadi unsur gimana kita bisa menjadi teman perjalanan selalu mengalah, ya kan? Ya, bukan kalau mengalah terus gimana Romo? Hah? Kalau kamu ditanyain begitu. Kalau mengalah terus Maksudnya juga mengalah terus gitu kan capek juga itu. ya, kalau mengalah terus bukan hubungan yang sehat berarti. Berarti bukan hubungan sehat. Ya berarti ya teman itu yang ngusahain pertemanan kan harus dua belah pihak atau semua pihak yang ada dalam relasi itu kan. Ya. Kalau cuman yang ngalah satu terus, ya udah itu menurut saya bukan pertemanan, artinya bukan pertemanan. Harus ada timbal balik gitu. Tapi sebagai prinsip harus ada juga tadi ya, salah satu yang mengalah ya. Salah satu kan mungkin suatu kali dia yang ngalah, suatu kali orang itu yang ngalah, suatu kali aku gantian yang ngalah. Otomatis lah di situ ya, Otomatis. situasional ya. Kalau menurut Frater Farel, apa yang diperlukan supaya bisa menjadi teman perjalanan? Menurut saya yang diperlukan itu pertama perlu ada disposisi hati yang terbuka dan saling percaya gitu. Disposisi hati yang terbuka, bahasa Disposisi rohani hati. ini. Di Artinya spiritualis. apa itu ya? Gila Ya banget. kita harus nggak berkungkung pada diri kita sendiri, siap menerima itu cekcok-cekcok yang Tidak terkungkung pada diri kita sendiri, siap menerima. cekcok-cekcok yang beda pendapat yang kelihatannya tuh sebenarnya tuh kecil mau. Cuman kan kalau kita hatinya tertutup kan jadinya besar. Apa nih? Ternyata dia gini-gini. Tuh. Terus Jadi harus terbuka ya. harus terbuka siap juga, menerima ya. siap menerima. Supaya nggak makan hati. Iya. Kalau nggak makan hati terus kan Iya, kacau ya. nggak enak. Mau. Kolesterol. Iya, kolesterol. Makan hati kolesterol. Terus selanjutnya juga perlu adanya saling percaya. Mo. Karena hubungan kan Fidel tadi udah bilang nggak cuman satu orang doang. Iya. Kalau dia saling percaya bahwa gue nyimpan rahasia ini ke orang ini aman nih. Jadi kan apa-apa kalau mau curhat, mau ceritain apa ke dia enak keluar. Ya. Dan ini juga yang dicurhatin harus bisa dipercaya juga. Jangan sampai udah curhat ini dia ceritain ke yang lain, diumbar-umbar. Oh, ember gitu. Itu nggak boleh juga. Nggak Ya? boleh itu. Apa yang bersifat secret tetap secret ya, atau confidential lah bahasa. Masih confidence ya. Benar-benar itu sangat Masih rahasia. Iya.
tidak diumbar. Kalau kayak gitu percuma dong ya. Iya. Malah bukan menjadi teman perjalanan, Jadi kayak malah musuh dalam perjalanan. Bukan musuh dalam Oh, selimut bukan lagi. musuh dalam selimut. Ya kan? Ya. Nah, mengatasi kebosanan apa itu untuk dalam pertemanan penting? Mengatasi kebosanan. Ya, coba kamu pandang dulu Farel. Ya kan? Ya. Apa yang kamu usahakan? Kamu kan menjadi teman perjalanan Farel nih. Kalau saya jarang kalau saya mulai bosan, nggak sih, sebenarnya saya nggak begitu bosan sih. Nah, Soalnya saya tadi yang ngucapin. iya itu cuma bercanda aja Iya. supaya ya gimana Oh iya, gitu. gimana ya? Ya kalau sama Farel ini saya nggak bosan, soalnya saya sering konflik sama dia. Oh. Sering bergesekan, jadi nggak flat gitu, jadi pasti ada aja lah. Jadi Ada konflik boleh juga dong. Boleh, justru Untuk mempertajam pertemanan itu. betul. Iya, saya sering lah, pokoknya dimanapun pasti konflik dulu, ada konflik lah pasti gitu. Tapi yang nggak konflik juga terus. Konflik yang mengembangkan Iya, ya. konflik yang mengembangkan. Bukan destruktif ya. Iya. Yang menghancurkan. Gitu ya. Iya. Frater Farel juga sama. Iya, mau Kamu saya merasa dia sebagai teman perjalanan? Iya, saya merasa Fidel sebagai teman lah, Mo. Oh gitu ya. Walaupun teman yang kadang nyakitin hati. Tapi justru pertemanan yang teman yang mau ngeritik gitu loh. Iya. Teman mau ngeritik kan kadang kita susah nangkap gitu. Hmm. Saya dulu yang awalnya gak bisa main pingpong, nggak bisa Hmm. main pingpong sama sekali. Saya sama Fidel latihan terus. Sama saya Fidel juga kan dulu nggak bisa waktu MP ya. Nggak bisa. Waktu tahun pertama kita saling ejek-ejekan, saling latih-latihan. Akhirnya kita bisa main lah setidaknya kecil-kecilan gitu. Dalam hal studi juga Fidel sering ngajarin saya. Itu Sering artinya ngeritik akhirnya saya. menjadi teman Perjalanan. perjalanan. Ya, luar biasa. Ada insight untuk anak-anak muda khususnya mengenai menjadi teman perjalanan ini. Kalau saya ada dua sih. Kalau dari saya itu, yang pertama, jangan takut sakit hati gitu. Kalau dalam hubungan gak ada sakit hati itu nggak mungkin. Saya kalau Farel tadi bilang dia sering sakit hati, saya juga sering sakit hati. Gitu ya. Jadi pasti kalau pertemanan tuh pasti ya gak mungkin gak ada sakit hati. Tapi yang jadi fokusnya itu jangan bersembunyi dalam luka itu. Jadi kalau ada luka ya kita sembuhkan bersama-sama, kita omongin bareng-bareng. Nah, sarananya untuk bisa mencapai kesembuhan itu salah satunya mengalah. Jadi kalau ada luka kita bicarakan bersama. Kalau emang nggak bisa sampai mentok, ya kita ada suatu saat kita harus mengalah dari teman kita. Tapi bukan berarti mengalah terus. Kalau mengalah terus bukan pertemanan namanya, itu toksik jadinya hubungannya. Asik. Apa itu toksik? Ya, jadi racunnya itu gaya-gayaan aja sih. Oh gitu ya. Keren. Thank you ya Frater Fidel insight-nya. Kalau insight-nya Frater Farel? Kalau saya sih, saya teringat satu kata-kata gitu, Mo. Ketika lo berhasil, teman-teman lo tahu siapa lo. Cuman ketika lo gagal, lo tahu siapa teman-teman lo. Menurut saya di situ juga ada keutamaan bahwa suatu pertemanan tuh yang tulus ya, Mo. Dia nggak cuma datang saat berhasil doang, tapi juga mau datang saat gagal, mau menemani. Kan itu juga nggak mudah, mau sabar, ngayomi, dekati, itu kan juga perlu ada ada cinta lah mau di situ. Dan suatu pertemanan itu juga butuh cinta menurut saya. Cinta tuh nggak hanya romantis masalah sama cewek gitu doang. Antar lelaki, antar saya sama Romo atau sama Mbak Yus sama karyawan sama Mas Satpam, itu juga perlu ada cinta dalam berelasi gitu, Mo. Dan yang mungkin takaran yang bisa dipakai itu cinta Tuhan, Mo. Cinta dari Yesus itu, yang dia mau merangkul, mau menyelamatkan kita semua. Masa kita nggak mau untuk menemani? Cinta Tuhan merangkul kita semua. Masa kita enggak juga? Tuhan aja mau mencintai kita semua tanpa mana, masa kita milih-milih kan? Iya. Itu manusia perlu cinta Tuhan juga. Perlu cinta Tuhan ya sebagai motivasi ya. Landasan gitu. Landasan Ya, ya. Oke. Baik, terima kasih Frater Fidel, Frater Farel atas perbincangan kita, dialog, pengalaman sharing kita tentang menjadi teman perjalanan ya. Dan saya tahu di sini sengaja kita hadirkan teman perjalanan karena kalian kan udah lama itu ya, bertahun dikit-dikit bersama terus ya. Dikit-dikit saling mendukung di panggilan. Baik Bapak Ibu saudara yang terkasih, semoga ini berguna juga.
apalagi dokumen Paus Fransiskus ya dalam Fratelli Tutti merumuskan mengenai persaudaraan untuk semua ya, menjadi saudara bagi semua. Ini sangat penting untuk inspirasi kehidupan bagi Anda dan saya, murid-murid Yesus Kristus. Akhir kata, makan ketupat, minumnya jus. Cakep. Ya kan? Iya, cakep banget. Tetap semangat melayani Yesus. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.